Pada Senin pagi, pemerintahan Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi menggelar musyawarah perencanaan pembangunan desa Musrenbangdes di Aula New Surya Hotel Dusun Jatisari Desa Wringinagung. Musyawarah desa adalah forum musyawarah rutin tahunan sebagai implementasi dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan desa tahun 2023 dan daftar usulan rencana Musrenbangdes desa tahun 2022 untuk tahun 2023 dengan keadaan sehat walafiat. Mohon izin menyampaikan kegiatan ini berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 1408/1408 tanggal 31 Maret 2010 perihal petunjuk teknis perencanaan pembangunan desa. 6. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188/14-517.03/2022. Romawi 2. Maksud dan tujuan Musrenbangdes menyepakati kebutuhan masalah dan kegiatan desa yang menjadi bahan penyusun RKPDes tahun 2023 dan pengusulan RKPDes tahun 2024 desa pemilihan sebagai berikut. A. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa atau masyarakat. B. Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang diusulkan melalui Musrenbangcam untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah atau UPTD dan atau SKPD dan dibiayai melalui APBD kabupaten atau APBD provinsi. 2. Menyepakati tim delegasi desa untuk ikut Musrenbangcam. Romawi 3. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan dilaksanakan hari Senin tanggal 28 November 2022. Tempat Hotel Surya Desa Wringinagung. Saya tegaskan kali ini merupakan kebanggaan kita. Untuk Romawi 4, peserta Musrenbangdes meliputi delegasi RW, pemerintah desa, BPD, LPMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, wakil perempuan, kepala sekolah TK, SD, SMP, LTS se-Desa Wringinagung. Romawi 5. Hasil keluaran yang diharapkan. Usulan kegiatan yang akan didani APBD melalui Musrenbangcam. 2. Usulan kegiatan yang akan didanai ADD maupun DD. Romawi 5. Sumber dana. Sumber dana pelaksanaan Musrenbangdes berasal dari APBDes tahun anggaran 2022. Demikian laporan dapat kami sampaikan. Musyawarah rencana pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana tahunan, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Desa. Musyawarah rencana pembangunan desa adalah forum perencanaan yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan tokoh agama dan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada pagi yang cerah ini kita semua bertemu dan berkumpul di aula Hotel Surya Wringinagung. Inilah modal dasar untuk membangun Desa Wringinagung. Makanya kebersamaan ini monggo selalu kita tingkatkan
Kenapa modal dasar membangun? Pertama yaitu kebersamaan, kegotong royongan, situasi yang aman. Kenapa? Tanpa kebersamaan dan situasi yang aman sulit untuk membangun. Yang penting bersama-sama. Perlu saya sampaikan tahun ini untuk Jasmas atau Porkir Buyayu yang masuk ke Ringin Agung itu 1,2 miliar ini Bu. Terima kasih. Jadi biar untuk Ringin Agung. Makanya baik pelasengan, paping, insya Allah sekarang mulai dikerjakan. Ini biar dari Buyayu. Nah, sebetulnya yang kita undang untuk DPR ini semuanya. Jadi dapil 4 kita undang semuanya. Tapi yang bersama-sama ini Buyayu ini kelihatannya untuk Desa Ringin Agung. Semoga nanti biar juga ke depan untuk Buyayu untuk Desa Ringin Agung. Terus untuk tahun 2023 sudah masuk semua Pak Toko, kemarin sudah. Ini nilainya 1,4 insya Allah itu. Malah lebih. Nah, 1,4 miliar. Itu melebihi ADD dan DD yang ada di Desa Ringin Agung. Sehingga 2024 ini kelihatannya semua terpaping untuk jalan-jalan yang ada di Desa Ringin Agung. Makanya kemarin saya sampaikan Pak RT, Pak RW ketika rapat, monggo gang-gang pundi sing dipaping diusulkan. Intinya seperti itu. Baiklah Bapak Ibu dan semuanya yang saya hormati, berkaitan dengan musren tadi juga disampaikan baik dasarnya maupun kesemuanya berkaitan dengan musren. Memang kita mengawali berkaitan dengan musren ini sehingga 2023 di awal tahun kita sudah bisa mengawali untuk pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang ada di Desa Ringin Agung. Karena apa? Untuk yang sudah-sudah itu biasanya kan bulan 3, bulan 4. Insya Allah nanti awal Januari sudah kita bisa untuk membangun Desa Ringin Agung. Dengan kita mengawali untuk musren, kemudian pelaksanaan 2023 ini mulai awal kita sudah bisa membangun sehingga di akhir tahun ini pekerjaan tidak menumpuk seperti yang sudah-sudah. Kesempatan yang baik inilah yaitu kebersamaan antara desa, Muspika, kemudian DPR. Ketika kita bersama-sama, insya Allah kemajuan Desa Ringin Agung akan tepat tercapai. Jenengan juga bangga dengan kepala desa yang memang benar-benar paling kondang se Indonesia. Harus luar biasa nih. Desanya juga harus mengikuti. Jangan sampai desanya itu kalah kondang dengan kepala desanya. Ini Pak BWD itu ya. Siap. Itu. Kuncinya yaitu kebersamaan. Saya tetap menyampaikan berkaitan dengan kita bisa rukun bersama-sama untuk membangun Desa Ringin Agung yang juga ketika kita pada pagi hari musren pun ini setingkat dengan DPR kan Bu ya ini. Iya, DPR kemarin waktu musren ban itu di Ketapang Indah. Nah, kita di Hotel Surya Ringin Agung yang bintangnya juga sama kelihatannya. Ketapang Indah sama desa yang lain maupun tingkat kabupaten bahwa Ringin Agung itu mampu untuk menyamai setingkat DPR. Jadi kita ini desa yang serasa dengan kegiatan-kegiatan tingkat kabupaten maupun tingkat DPR. Makanya ke depan harapan kita tetap di sini. Karena apa? Biar suasananya lain lah antara di desa dan yang di aula Hotel Surya. Begitu juga ketika saya membangun pendopo desa, tak samai dengan sini. Sehingga ketika nanti kita kembali di sana, serasa di Hotel Surya. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, serta untuk percepatan pembangunan ekonomi inklusif dan berkualitas, yang diakselerasi oleh infrastruktur tematik pariwisata, dalam mendukung kawasan ekonomi strategis. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa ini melibatkan semua komponen masyarakat,
untuk menyetujui dan menyepakati skala prioritas pembangunan yang Sehingga diajukan pada hari ini selanjutnya. kita bisa menghadiri acara Musren Bangdes di Hotel Surya Ringin Agung dalam keadaan sehat walafiat. Jadi Musren Bangdes ini memang bertujuan untuk merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan atau menganggarkan untuk tahun 2023. Seperti nanti setelah ini saya akan paripurna, tujuannya ini juga itu pengesahan APBD 2023. Nah, APBD 2023 ini kalau untuk Kabupaten Banyuwangi itu sekitar 3,16 triliun. Jadi itu yang menyangkut nanti yang usulan-usulan dari Bapak Ibu semuanya. Tetapi dari 3,16 nanti ini kadang-kadang di desa kalau usulan desa ada yang tidak tercover. Kadang ada kan, karena apa? Untuk DD dan ADD, DD dan ADD ini untuk saat ini prioritasnya untuk pemberdayaan, kemudian untuk kalau untuk kesehatan pemberhentian yaitu tentang stunting, terus kemudian untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, terus bencana. Kalau misalkan pembangunan itu sifatnya swaklola, gitu ya. Tetapi kalau usulan yang diusulkan kepada anggota dewan itu karena sudah teranggarkan di APBD, jadi dalam APBD itu menganggarkan misalkan bangunan fisik sekian untuk ini dibagi-bagi seluruh Kabupaten Banyuwangi. Nah, untuk anggota DPRD sendiri itu punya anggaran khusus untuk pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan. Nah, tentunya karena saya dari Dapil 4 yang saya perhatikan adalah Dapil 4. Jadi di Jajak pun itu saya juga ada dan sekarang ini sekitar 6 titik untuk PAK ini. Kalau sebelumnya yang APBD ini juga sudah saya bangun juga ada 5 titik. Jadi ada 6 titik yang sekitar 900 juta, hampir 1 M untuk PAK, dan ini segera juga digelontorkan untuk pemasingan, pariwisasi segera cair juga gitu. Jadi karena apa? Jajak adalah saya juga tempat tinggalnya di Jajak, kemudian Ringin Agung dari mulai Glowong itu Pak ya, RT 3 RW 2 RT 4 RW 2 RT 5 RW 2 nggih Pak, cuma diomongin. Terus kemudian di RW 3 juga gitu. Terus kemudian di Sumberjo, di Sumberjo, terus kemudian Sumberjaya juga, semua saya gelontorkan untuk apa di PAK ini. Untuk berikutnya ya, yang hadir di sini, kalau misalkan tadi sampaikan Pak Tunggal masih ada jalan atau pengsengan itu masih belum apa istilahnya belum dibangun, bisa diusulkan nanti ya. Kalau yang saat ini karena sudah saya masukkan untuk APBD 2023, nanti bisa saya masukkan di PAK-nya. Jadi 23 akhir nanti kan. Nah 23 ini memang ini tugasnya dari DPR bahwa menyerap aspirasi dari masyarakat. Saya sudah melaksanakan hal ini. Kalau misalkan saya serapan aspirasi masyarakat nanti tidak saya perhatikan, berarti saya tidak ada perhatian pada masyarakat. Jadi Purwodadi juga saya kasih juga. Terus kemudian Yosomulyo juga ada juga, Wringin Rejo. Kalau di Gambiran ini juga ada juga, tapi ini tergantung porsi-porsinya. Tapi saya utamakan di wilayah Kecamatan Gambiran adalah yang terbanyak, betul ya? Kalau di wilayah kecamatan yang lain ya ada semuanya. Maksud dan tujuan dari musyawarah rencana pembangunan desa sendiri adalah dilaksanakannya model perencanaan partisipatif di tingkat desa yang melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, swasta dan pemerintah desa atau lembaga pemerintah lainnya yang ada di desa. Menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah yang sangat mendesak untuk direalisasikan dalam bentuk program maupun kegiatan pada tahun perencanaan yang akan datang. Bapak Kepala Desa sudah menyampaikan program-program kegiatan, harapan kami memang memaparkan ya. Jadi program-program kegiatan yang sudah dilaksanakan, termasuk hasil terobosan-terobosan, tadi ya sekilas disampaikan juga, walaupun kemarin sudah ada perang musrenbang agar masing-masing wilayah atau gang-gang RT-nya membawa
usulan-usulan. Terima kasih ya Pak Kades. Ya ternyata akomodatif juga ya, mungkin ada wilayah-wilayah yang mungkin belum tercover, kemarin belum terpikirkan, atau mungkin ternyata ada kawasan baru yang memang belum tercover oleh program-program. Monggo di kesempatan ini kita usulkan. Harapan kami juga kita mendasarkan pada skala prioritas, termasuk program-program tahun 2023, termasuk kaitannya dengan mitigasi kebencanaan. Harapan tetap kita anggarkan karena situasi wilayah kita, walaupun harapan kita tidak ada kebencanaan, tapi tetap kita alokasikan untuk kegiatan ini. Terima kasih tadi Pak Kades. Jadi untuk tahun anggaran ini hampir semua jalan sudah terpakai. Harapan kami delegasi yang nanti diutus di tingkat kecamatan harus betul-betul memperjuangkan desanya. Tim delegasi desa yang akan memaparkan masalah yang menjadi kewenangan daerah yang berada di wilayah Desa Wringin Agung pada Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tingkat kecamatan. Sementara itu Kondang Suryaningrat selaku Kepala Desa mengatakan Desa Wringin Agung masuk Desa Wisata dan Desa Pertanian. Dan acara ini memang acara rutin tahunan. Jadi kita menampung usulan dari masing-masing dusun, begitu juga dari tokoh masyarakat, unsur kesehatan, sekolah, pertanian, itu untuk diusulkan program kita itu masuk desa wisata dan pertanian. Dua itu yang sangat antusias diusulkan oleh warga. Jadi kita akan menyongsong desa wisata, agrowisata, kita punya hidroponik. Wisata kita yang ada di tengah sebelahnya Balai Desa, aksesnya ke pertanian. Jadi jalan usaha tani itu yang kita petani jamur, hidroponik. Jadi selain berwisata juga untuk menambah ilmu pengetahuan itu, cara pembikinan jamur, kemudian cara bertani hidroponik. Di antaranya ketika banyak pengunjung masuk di Desa Wringin Agung, dengan sendirinya UMKM yang ada di Desa Wringin Agung ini juga bisa berjalan dengan baik dan masyarakat ini akan berdaya. Ini Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.